Hai teman-teman, kita ketemu lagi di ini pembahasan serangkaian penyakit autoimun. Nah, pada episode yang ke-18 ini kita membahas penyakit autoimun yang disebut myasthenia gravis. Ya. Apa itu myasthenia gravis? Mari kita lanjutkan. Myasthenia gravis atau MG adalah sebuah penyakit autoimun ya, yang menyebabkan gangguan neuromuskular. Jadi saraf yang mengatur pergerakan otot. Itu membuat otot-otot di mata, wajah, tenggorokan, lengan, dan kaki melemah dan lelah. Kelemahan terburuk biasanya terjadi 3 tahun pertama, lalu akan terus bertambah perlahan. Myasthenia gravis adalah kondisi yang tidak memiliki obat sebagai penyembuhnya. Ya, jadi dikatakan penyakit ini belum ada obatnya. Namun perawatan dapat membantu meringankan tanda dan gejala seperti kelemahan otot lengan dan kaki, penglihatan ganda, dan kesulitan berbicara, mengunyah, menelan, dan bernapas. Seberapa umum sih penyakit myasthenia gravis ini? Myasthenia gravis adalah kondisi yang dapat dialami setiap orang bisa. Namun, umumnya yang paling banyak menyerang wanita sebelum 40 tahun dan pria setelah 50 tahun. Jadi kalau pada wanita usianya muda diserang. Kalau pada laki-laki usia tua baru mendapatkan myasthenia gravis ini. Anda bisa meminimalisir resiko mengidap penyakit ini dengan mengurangi beberapa faktor resiko. Silakan diskusikan dengan dokter Anda. Myasthenia gravis. Bagaimana tanda-tandanya? Apa saja tandanya dari penyakit myasthenia gravis ini? Gejala utama myasthenia gravis adalah kelemahan pada otot rangka volunteri yang merupakan otot di bawah kendali Anda. Kegagalan otot untuk berkontraksi secara normal terjadi karena mereka tidak dapat merespon impuls saraf. Jadi nggak mengikuti perintah. Ini menyebabkan komunikasi antara saraf dan otot tersumbat, sehingga menghasilkan kelemahan otot. Otot lemah yang berhubungan dengan myasthenia gravis dapat memburuk dengan aktivitas tertentu dan membaik dengan istirahat. Gejala myasthenia gravis adalah kesulitan bernapas karena kelemahan otot-otot dinding dada. Ini berbahaya. Berarti orang nggak bisa bernapas, nggak ada udara, nggak ada oksigen. Nah, bisa mengancam jiwanya. Kesulitan mengunyah atau menelan menyebabkan sering tersedak
kesulitan naik tangga, mengangkat barang, atau bangun dari tempat tidur, sulit berbicara, kepala terkulai, wajah lumpuh atau otot wajah lemah, kelelahan, suara serak atau perubahan suara, penglihatan ganda, kesulitan menjaga tatapan, kelopak mata terkulai. Mungkin ada beberapa tanda atau gejala yang tidak tercantum di atas. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang gejala, silakan hubungi dokter. Terus, kapan saya harus ke dokter? Anda sebaiknya menghubungi dokter jika Anda sesak napas atau gejala Anda memburuk. Tubuh setiap orang bereaksi berbeda. Diskusikan dengan dokter Anda merupakan solusi yang terbaik. Bagaimana dokter mendiagnosa? Diagnosa miastenia gravis dipastikan oleh dokter ahli spesialis saraf. Pada tahap awal, dokter akan melakukan wawancara terarah dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan untuk menilai kekuatan otot. Selanjutnya, dokter akan menyarankan pemeriksaan antibodi terhadap reseptor asetilkolin. Umumnya, penderita miastenia gravis memiliki hasil pemeriksaan antibodi yang positif. Selain itu, pemeriksaan unrestricted muscle atau anti-XM juga dapat menunjukkan hasil positif. Semua pemeriksaan antibodi tersebut diambil dari sampel darah. Selain pemeriksaan darah, umumnya dilakukan pemeriksaan foto rongsen dada untuk mengetahui adanya pembesaran kelenjar timus. Jika didapati adanya kelenjar timus yang membesar, maka pemeriksaan CT scan perlu dilakukan. Selanjutnya, untuk menilai hubungan antara saraf dan otot serta menilai kelemahan otot yang terjadi, pemeriksaan elektromiografi yang dilakukan oleh dokter spesialis saraf juga perlu dilakukan. Ini. Apa sih sebenarnya penyebabnya? Tidak ada penyebab pasti untuk penyakit ini, miastenia gravis. Namun, peneliti menduga ini ada kaitannya dengan gangguan antibodi dan kelenjar timus. Selain itu, faktor genetik juga adalah merupakan penyebab terjadinya miastenia gravis. Dikutip dari Mayo Clinic, berikut penjelasannya. Antibodi saraf Anda berkomunikasi dengan otot-otot Anda dengan melepaskan bahan kimia, neurotransmitter yang pas ke situs reseptor pada sel-sel otot persimpangan saraf. Dalam kondisi miastenia gravis, sistem kekebalan tubuh Anda menghasilkan antibodi yang justru menghalangi atau menghancurkan situs reseptor otot Anda. Ya, dengan lebih sedikit tempat reseptor yang tersedia, otot Anda menerima lebih sedikit sinyal saraf yang mengakibatkan kelemahan. Jadi antibodi ini menghalangi proses penyaluran
sinyal dari saraf ke otot. Ya. Antibodi yang memblokir fungsi protein yang disebut reseptor tirosin kinase spesifik otot. Protein ini terlibat dalam membentuk saraf otot. Antibodi yang menghambat protein ini adalah kemungkinan penyebab miastenia gravis. Ya. Nah, masih ada beberapa materi dari penyakit miastenia gravis yang perlu kita ketahui. Oleh sebab itu, lanjutkan menonton video pendek saya di episode ke-19. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan dapat mengirimkan email, komentar, dan pertanyaan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.